Apa itu aurat? Aurat adalah apapun yang tidak boleh kita tampakkan. Nah, aurat ini dia itu ada bermacam-macam. Aurat wanita, kita wanita betul, di hadapan laki-laki lain atau di hadapan orang lain atau di hadapan orang yang di hadapan orang yang kita itu tidak boleh menampakkan aurat kepadanya, itu adalah seluruh tubuh kecuali muka dan sepergelangan tangan. Coba angkat tangannya, kemudian angkat tangannya, sepergelangan tangan, ya. Itu aurat kita di hadapan laki-laki lain kalau kita adalah perempuan. Oke? Sekarang aurat laki-laki di hadapan perempuan dari mana? Pusat sampai lutut. Sekarang aurat perempuan di hadapan perempuan. Ibu perempuan, saya perempuan, sama-sama perempuan, betul? Aurat kita adalah dari ibu perempuan, saya perempuan. Aurat kita dari tidak tahu? Aurat perempuan di hadapan perempuan adalah dari pusat sampai lutut. Dada tidak aurat. Kalau dada aurat payah kita menyusui, iya kan? Nah, jadi aurat perempuan di hadapan perempuan adalah dari pusat sampai lutut. Sekarang aurat perempuan di hadapan perempuan non muslim adalah dari, kita perempuan betul? Kita berteman dengan perempuan non muslim. Aurat kita dengan perempuan non muslim adalah seluruh tubuh kecuali muka dan sepergelangan tangan. Dia sama seperti laki-laki. Paham? Oke, sekarang aurat ibu di hadapan anak laki-laki, aurat anak laki-laki di hadapan ibu, aurat bapak di hadapan anak perempuan, aurat anak perempuan di hadapan bapak, aurat saudara laki-laki di hadapan saudara laki-laki. Satu keluarga inti itu auratnya adalah dari, diam terus saya bertanya. Adalah dari, tak tahu ya? Oh, tak tahu, ragu oke. Adalah dari pusat sampai lutut. Jadi ibu punya anak bujang, oke? Ibu tuh boleh nampak auratnya, tak boleh nampak auratnya kecuali pusat sampai lutut. Aurat ibu adalah pusat sampai lutut. Yang lain boleh nampak. Jadi dada itu tidak aurat dengan anak laki-laki. Tapi jangan dinampak-nampakkan betul. Tengoklah Nia, jangan. Oke? Coba ulang lagi. Aurat perempuan di hadapan laki-laki seluruh tubuh kecuali muka dan sepergelangan tangan. Aurat laki-laki di hadapan perempuan dari pusat sampai lutut. Aurat laki-laki dengan laki-laki dari pusat sampai lutut. Aurat perempuan dengan perempuan dari pusat sampai lutut. Aurat ibu di hadapan anak laki-laki, aurat anak perempuan di hadapan bapak laki-laki. Aurat sesama saudara beda jenis kelamin adalah dari pusat sampai lutut. Aurat ibu di depan suami dari, tidak ada. Semangat betul menjawab. Pas saya tanya dengan suami langsung jawab. Tadi saya dicuekin aja. Oke ya. Nah, aurat itu adalah dia. Jadi auratnya harus dijaga. Nah, persoalannya adalah gimana cara menutup aurat itu. Jadi ada dalil yang berbeda, ada dua dalil yang berbeda tentang cara kita menutup aurat kita itu. Ya, ada dua dalil yang berbeda, berarti ada dua benda yang berbeda, berarti ada dua alat yang berbeda untuk kita mampu menutup aurat. Yang pertama ada dalil yang mengatakan yudnina alaihinna min jalabi bihinna. Hendaklah mereka menghamparkan jilbab ke seluruh tubuhnya. Jadi jilbab itu adalah bukan yang ini. Jilbab itu adalah gamis atau rok yang kita pakai. Itulah jilbab. Dia harus terhampar ke seluruh tubuh sampai mata kaki. Menyentuh tanah jauh lebih baik, ya. Nah, jauh lebih baik kalau mau, iya kan? Asal tidak terkena najis. Kotor tapi nggak najis nggak apa-apa. Jadi untuk pakaian wanita atau jalabib
ke seluruh tubuh itu adalah mesti terhampar. Wanita tidak boleh pakai celana, walaupun dia gambrong, walaupun dia kulot, itu tidak dianjurkan. Karena as-sirwal lirijal, celana itu pakaian laki-laki. Jadi kalau mau ya pakai rok atau pakai gamis. Celananya boleh ditaruh di dalam gamis. Oke? Yang baru beli celana, itulah simpanlah lagi ya kan. Nah, sekarang persoalannya adalah kami ini pakai celana Ustazah, kami itu suka pulang kampung. Nggak ada hubungan kampung jo celana jo mah. Jadi tetaplah pakai gamis atau pakai rok ya. Bahkan ada ulama mazhab yang mengatakan mesti langsung ke bawah, tidak boleh terputus. Tuh bayangkan kayak gamis. Ustazah, saya nggak bisa. Saya ini suka main ke pantai. Masa ke pantai saya pakai gamis? Ke pantai itu lebih mantap pakai gamis. Baputa ambil video slow motion. Woi, rancak mana ya kan? Jadi tidak ada alasan. Ingat, semua kewajiban yang Allah perintahkan kepada kita itu kita mampu melakukannya. Kalau kita tidak melakukan, bukan berarti kita tak mampu, tapi kita tidak mau saja. Kemanapun ibu mau pergi, ibu mesti pakai rok atau celana rok atau gamis selangkah keluar rumah. Kemanapun ibu mau liburan, ibu naik gunung, turun gunung, ke pasir, ke padang pasir, ke hutan laut, samudra, ibu sangat dianjurkan untuk memakai gamis atau rok. No excuse, tidak ada keringanan dalam hal itu. Ustazah, kami ini kan pakai motor tuh susah kalau kami pakai rok, kalau pakai gamis. Saya juga dulu dakwah pakai motor 5 tahun, aman-aman aja, terjelungkang sesekali tidak ada masalah gitu loh. Iya kan, orang naik mobil juga kadang-kadang kecelakaan sekali-sekali. Oke? Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Kalau nggak apa itu blusnya itu di bawah lutut gitu kayak tunik. Blusnya di bawah lutut, tapi dari lutut ke bawah adalah celana. Tidak bisa, blus mesti sampai minimal mata kaki. Blus mesti sampai minimal mata kaki. Oke? Rok celana boleh, tapi dia untuk riadah saja. Rok celana itu ada yang di belakangnya kayak celana, di depannya kayak rok. Itu juga tetap tidak bisa. Jadi kalau mau di depan dan belakangnya kayak celana, cuman dia berbelah di samping untuk olahraga. Oke? Enggak ada pengecualian. Kalau mau senam pakai rok celana. Banyak orang-orang yang jalan ke Car Free Day. Car Free Day itu masa apa kami pakai gamis Ustazah atau pakai rok? Di dalamnya kan ada celana atau pakai rok celana. Jalan ke Car Free Day itu pakailah celana. Habis lari 1 jam turun 100 kalori. Habis itu beli bakso naik lagi dia 200 kalori, sama aja ya, nggak ada hubungan ya kan. Kalau kita pakai celana kita cuma jalan aja, nggak akan ada manfaatnya olahraga kita. Tapi kalau kita pakai gamis atau rok, di dalamnya pakai celana, sama-sama berkeringat kok. Oke? Jangan tegang, betul, santai lah. Soalnya selama ini kita kan kalau jalan tuh unik itulah itu ganti. Nggak bisa. Idealnya nggak bisa. Coba dibaca, seluruh ulama mazhab sepakat bahwa wanita itu pakaiannya harus terhampar kayak mantel. Susah kali Ustazah. Saya nggak bilang mudah, susah juga. Saya juga perempuan, sama aja kok kita. Saya juga kena. Tapi bukan berarti kita nggak bisa. Karena ada dalil yang membuat kita itu jadi susah. Jadi susah untuk lari dari sini, yaitu la yukallifullah nafsan illa usaha. Allah tak akan bebankan dan berikan kita kewajiban melainkan kita mampu melakukannya. Kalau ada ibu dengar siapapun yang bilang wanita syar'i boleh pakai celana, itu otomatis nggak bisa. Dia cuma takut ibu stres, makanya dia bilang boleh. Oke? Yang kedua adalah bi khumurihinna ala juyubihinna. Hendaklah dia menghamparkan khimar. Khumur khimar. Ini khimar ala juyub, sampai ke dada. Jadi kerudung atau khimar itu minimal nutupin dada.
Persoalan dia panjang ke bawah, oke, bagus, tapi minimal tutup dada. Ingat, dua-duanya adalah dua ayat yang berbeda, dua perintah yang berbeda, berarti dua-duanya harus dilakukan. Ini kadang-kadang dilakukan cuma salah satunya. Dia pakai gamis sampai ke bawah, rupanya di atas cuma songkok aja, lehernya nampak, berarti itu bukan syar'i. Paham? Atau sebaliknya, dia kerudungnya sampai betis, di bawah celana legging, tidak bisa juga. Jadi dua-duanya harus terpenuhi. Apakah mudah? Saya tak bilang mudah, saya bilang tak mudah, tapi bukan berarti tidak bisa. Ibu jalan-jalan, kemanapun ibu jalan-jalan, pakai gamis, pakai rok, nggak apa-apa, dalamnya pakai celana. Ada yang mau protes? Lawan? Lawan sini? Kalau pakai gamis itu ustazah, kayaknya apa? Karena kayaknya kelibet. Kalau untuk olahraga, kita sama-sama makan nasi, betul? Saya tidak mengatakan ini mudah. Saya itu udah kemana? Saya sudah masuk ke Gua Hira, tempat Rasul menerima wahyu pertama. Itu naik bukit 3 jam pergi, 3 jam pulang. Saya sudah juga jalan ke Bukit Sur, bukit tempat Rasulullah itu melakukan perjalanan hijrah dari Mekah ke Madinah, 6 jam naik, 6 jam turun. Saya juga udah pergi ke Bukit Sinai, Bukit Tursina, di tempat Nabi Musa itu berusaha untuk menenangkan diri 40 hari 40 malam di Mesir, Bukit Sinai, 6 jam naik, 6 jam turun. Saya juga udah pergi ke gunung tertinggi di benua Eropa, top Europe, namanya adalah Gunung Alpen. Dan sampai saya ke puncak gunung Alpen yang ada di benua Eropa, dan semuanya saya naik pakai rok atau gamis. Mana lawan? Lawan mana? Ibu kemana jalannya? Ya, maksud saya begini loh ya. Maksud saya begini. Bisa nyo. Bisa. Ada gamis-gamis yang bisa dipakai olahraga. Ya, gamis yang modelnya kayak model-model olahraga. Wah, kurang gaul kan, banyak gamis-gamis yang juga gaul. Yang penting dia adalah syar'i. Ada protes? Sebenarnya ini tidak mudah, Bu. Cuman karena kita ini kan perempuan, sama-sama kita, tapi harus kita lakukan. Kita ini kan akidah. Akidah itu ukut, terikat dengan aturan Islam. Saya tak bilang ini mudah, tapi bukan berarti nggak bisa. Saya juga car free day, saya juga naik sepeda. Pagi-pagi saya sering naik sepeda, pakai rok celana. Insya Allah nggak apa-apa. Itu Aisyah radhiyallahu anha, itu perang dia pakai gamis, perang naik kuda, pakai gamis. Ibu kok lu kasuk cuman, Bu. Oke? Berarti ada kerudung sampai dada minimal, kemudian pakaian terhampar dalam bentuk rok atau gamis. Janganlah sedih. Oke? Ustazah, kemarin ada bilang sama saya, ada ustazah itu dia pakai celana kok, ya, misalnya gitu. Ambil ilmunya yang lain. Ya, masih banyak kebaikan yang bisa kita ambil. Yang penting jangan dijadikan manusia sebagai sumber hukum. Ada ustadz saya tinggal di Madinah 10 tahun, dia bilang boleh kok pakai celana, ambil ilmunya yang lain aja. Masih banyak yang lain. Yang penting jumhur ulama sepakat bahwa 4 ulama mazhab mengatakan perempuan itu harus terhampar. Oke? Udah? Nah, sekarang kita udah bahas aurat, udah bahas kayak mana menutup aurat. Sekarang kita bahas kapan aurat itu kita tutup. Aurat itu ditutup fi makanil am, di wilayah umum. Apa itu wilayah umum? Perhatikan penting. Wilayah umum adalah wilayah yang kalau orang mau menengok kita itu orang nggak pakai izin. Orang yang kalau mau menengok kita tak pakai izin. Contoh, kita nyapu teras. Apakah kalau kita nyapu teras orang nengok kita minta izin? Enggak, tengok dulu ya. Kan tidak. Maka di teras rumah wajib nutup aurat.
Saya misalnya ibu bilang, saya jemuran saya di atas atap, atap-atap saya, jemuran-jemuran saya, tanah-tanah saya, rumah-rumah saya, pakaian-pakaian saya, kan rumah-rumah saya. Boleh nggak saya itu menjemur pakaian di atap rumah, tapi lalu saya buka aurat? Boleh nggak? Sekarang orang kalau mau nengok ibu ke jemuran itu orang minta izin nggak? Selagi orang tidak minta izin kalau mau melihat ibu, wajib nutup aurat walaupun gentengnya punya ibu. Selangkah keluar rumah wajib nutup aurat. Tapi kalau dalam rumah janganlah ditutup, buka. Karena sebaik-baiknya wanita adalah terbuka di rumah, terbuka di rumah, tertutup di luar. Jangan terbalik-balik, di rumah tertutup, di luar terbuka-buka. Kadang-kadang ceramahnya ada yang salah paham. Bapak-bapak nelpon saya, karena ceramah ustazah istri saya tidur jadi pakai jilbab. Bukan karena saya pak, istrinya kita masih proses transmisi komunikasinya yang kurang. Paham ya? Jadi selangkah keluar rumah tutup aurat. Ingat, ada nggak ada orang wajib tutup. Saya ulang, ada nggak ada orang wajib tutup. Nggak boleh kita tengok kiri kanan, mau masukkan motor jam 2 malam, alantak aja lah, kan nggak ada orang, itu nggak bisa. Ustazah, rumah saya di pojokan, tidak ada manusia lewat karena rumah saya jalan buntu. Jangankan manusia, hewan-hewan pun tak ada yang lihat. Buntu ustazah, kan tidak ada orang, itu nggak bisa. Ustazah, rumah saya di pojokan, tidak ada manusia lewat karena rumah saya jalan buntu. Jangankan manusia, hewan-hewan pun tak ada yang lihat. Buntu ustazah. Oke? Oke? Dah. Saya sering lewat sini nih, yang nyapu-nyapu tak pakai jilbab. Paham ya? Canda saya. Jadi kalau ibu punya bunga-bunga di rumah, itu nyiram bunga pakailah kerudung. Karena kenapa? Karena kalau kita buka aurat ini ada satu hadis. Yang hadis ini saya itu takut membacanya. Tapi cemanalah, kita perempuan, saya juga wanita, ibu juga wanita. Bahwa banyak wanita ini masuk neraka. Kalau dikaji kenapa banyak wanita ini masuk neraka? Pertama, karena wanita itu banyak bicara sehingga banyak salahnya. Yang kedua, karena banyak kurang mensyukuri pemberian dari suaminya. Yang ketiga, wanita itu banyak sekali auratnya. Iya kan? Jadi susah kita menjaganya. Misalnya nih, dulu saya waktu saya ngekos dulu ya di Jogja ya, kami itu jemuran depan rumah. Ya. Jemuran tuh depan rumah. Jadi kalau hujan mendadak turun, keluar rumah ambillah gamis dulu, ambil pula jilbab. Datang tetangga ngomong, "Oi, udah basah jemuran tuh, sempat-sempatnya ngambil telekung," ya. Sempat-sempatnya ngambil mukena. Itu kita sedih mendengarnya. Tapi enggak apa-apa. Dalam hati kita berkata, andaikan saya tak tutup aurat ngangkat jemuran itu, kalau jemurannya basah, cuman jemurannya perlu kita keringkan. Tapi kalau dosa membasahi tubuh, bagaimana kita mengeringkannya? Susah, tapi bukan berarti tidak bisa. Oke? Nah, makanya nanti di rumah tempelkan di dinding rumahnya itu paku. Taruh gamis yang gede atau taruh di kerudung. Nanti kalau datang babang paket, sarungkan dulu. Kalau nggak bisa gamis dengan kerudung, ambu kena aja lah sama kain sarung. Ya kan, sarungkan. Paket, langsung pakai mukena. Saya lebih senang pakai mukena. Kalau ada tamu datang, apa katanya, sholat taruh saja rumahnya. Mukena itu jauh lebih gampang. Dan babang paket nih kadang-kadang terburu-buru pula deh kan. Kita masih pakai kerudung, masih pakai apa, dia udah jerit-jerit. Nah, jadi pengumuman untuk babang paket. Wanita muslimah itu memang dia harus tutup dulu. Dia ambil dulu kerudungnya, dia ambil dulu jilbabnya, baru dia bisa buka pintu. Kalau enggak bisa, pintu tetap buka. Nah, tidak semuanya, tapi ibu hati-hati. Kalau beli paket gitu ya. Itu kan biasanya diminta foto kan. Foto tuh barangnya aja sama tangan kita sikit. Jangan seluruh tubuh ibu pula di fotonya. Ibu lagi pakai daster bolong. Nampak aurat ibu, dikirimnya ke grup babang paketnya nanti. Lapor, paket udah sampai.
langsung kawannya bilang salvo sama orangnya. Nah, jadi gitu ya. Jadi yang dipoto itu kalau memang harus foto-foto paket, tangan kita itu yang dipoto. Janganlah bergaya. Nah, jangan ya. Karena ibu kadang-kadang banyak orang yang belum lagi nutup aurat, banyak orang yang di rumahnya. Ya makanya yang paling sopan itu adalah kalau paket datang, dia itu adab bertamu itu jangan di depan pintu tegak. Ya, adab bertamu itu adalah ketika dia ketuk tap dia di samping, paham? Jadi tidak nantang, tidak di depan pintu. Nah, satpam juga gitu. Paham ya? Selanjutnya, ustazah, ngapain kita nutup aurat? Tetangga saya tuh ustazah ada jilbabnya panjang bergosip dia. Bagus lagi aku. Tak berjilbab aku dong. Nggak ada aku gosip. Saya tanya, barusan ibu gosipin siapa? Kan gitu kan. Jadi antara kerudung, jilbab dengan sifat itu dua hal yang berbeda. Karena kerudung, jilbab bukan untuk orang yang beriman saja, tapi untuk seluruh orang yang berislam walaupun dia tidak beriman. Saya ulang, jilbab, kerudung bukan untuk orang yang beriman saja, tapi untuk seluruh orang Islam muslimah walaupun dia belum beriman. Jadi nggak ada alasan tunggu aku baik dulu baru aku nutup aurat, nanti keburu meninggal. Nggak bisa. Antara kerudung dengan sikap akhlak itu dua bab yang berbeda. Ada baiknya kalau kita nutup aurat kita punya akhlak yang bagus, ilmu yang bagus. Tapi bukan berarti ketika kita nutup kerudung lalu kemudian kita masih jahat terus kita bilang, ku tanggalkan aja lah kerudungku ini, aku masih suka gosip, aku belum berubah, ku jilbabkan dulu hatiku baru jilbab yang sebenarnya. Salah itu. Karena walaupun dia maksiat, walaupun dia nggak sholat, walaupun dia masih suka gosip, masih suka menggunting dalam lipatan, dia masih suka jahat, tetap kerudung itu adalah wajib. Walaupun dia masih jahat. Makanya jangan hakimi orang dari pakaiannya. Tuh. Ada orang yang pakai kerudung tapi suka gosip. Gosipnya itu karena dia, bukan karena kerudungnya. Nah, makanya jangan kita berpikir, aku tunggu baik dulu baru aku pakai kerudung. Jangan. Pakai kerudung dulu, semoga kita menjadi baik. Aku tunggu baik dulu, baru aku dakwah. Jangan, dakwah dulu, semoga dengan dakwah kita baik. Aku nanti ajalah pergi umrohnya, tunggu aku taubat dulu. Nanti takut dinampakkan semua kesalahanku di sana. Tidak semuanya, tapi umrohlah dulu. Mudah-mudahan setelah umroh kita baik. Aku ada uang, nanti ajalah aku hajinya. Tunggu dulu, nanti kalau udah taat. Jangan, berangkat dulu haji, semoga setelah itu kita taat. Nah, ini memfilter orang-orang yang suka mengatakan yang paling penting itu adalah jilbab hati bukan jilbab badan. Itu salah. Bahwa badan itu adalah syariat. Ya, badan itu adalah aurat yang memang harus kita tutup. Oke, paham sampai sini? Nah, nanti kalau ustazah nggak gitu konsepnya ustazah. Kami ini udah tua. Katanya kalau orang yang sudah tua tidak perlu lagi nutup aurat. Kenapa? Karena sudah tua, rambut sudah putih, tak ada orang suka lagi, tak ada orang nafsu lagi. Kan inti nutup aurat tuh biar orang tak nafsu. Kalau macam kami ini tak mungkin lagi orang nafsu. Kami ini udah tua-tua. Orang tua tuh katanya boleh nutup buka aurat. Saya sampaikan, tua dalam Islam bukan dihitung dari uzur. Tua dalam Islam bukan diukur dari umur. Tua dalam Islam dihitung dari uzur, akal. Kalau ada orang usia 80 tahun tapi akalnya masih sempurna, dia belum pikun, dia belum pelupa, akalnya sempurna, walaupun dia stroke tapi akalnya tuh sempurna, badannya aja yang stroke. Maka orang yang stroke ini kalau ibu pulang ke rumah, kalau ada tamu datang ke rumah, tutupkan auratnya karena akalnya sempurna. Kalau orang ada usia 100 tahun tapi akalnya sempurna, walaupun udah nenek-nenek, wajib dia nutup aurat karena akalnya sempurna, belum pikun. Tapi kalau ada orang usia 40 tahun tapi sudah pikun, kulitnya masih kenceng karena pakai skincare terus, tapi udah pikun, udah makan belum belum, padahal 7 kali dia makan. Udah mandi tak ada ku dimandikan sama adikmu doh. Berkelahi anak beranak karena dia berdusta padahal dia adalah pikun.
Udah makan belum Ma? Belum. Berapa orang anak Ma? 4. Padahal tak punya anak dia misalnya. Atau 4 padahal 10. Pokoknya dia itu adalah pikun gitu ya. Maka orang yang pikun walaupun masih muda, dia boleh buka aurat, boleh nggak sholat, boleh tak puasa karena akalnya nggak sempurna. Jadi kalau mau buka aurat, pikun dulu. Selagi belum pikun, wajib tutup aurat. Mau tak sholat, pikun dulu. Ustazah, boleh nggak saya tak sholat? Boleh, pikun dulu. Orang pikun tidak dihisab karena dia tidak mukallaf, dia tidak balik, dia tidak sempurna akalnya. Ustazah, boleh nggak saya nggak puasa? Pikun dulu. Tapi kan kita tidak pengen jadi orang pikun. Orang pikun tuh kebaikannya tak dijawab, kesalahannya juga tak berdosa. Kalau kita kan pengen masuk surga, kita pengen kebaikan kita itu diterima, walaupun kesalahan kita ada dosa. Tapi dosanya itu kan bisa kita kurangi dengan belajar dan berhati-hati dalam kehidupan. Jadi walaupun kita sudah tua, sudah nenek-nenek, kita tetap wajib nutup aurat. Ustazah, katanya perempuan itu nutup aurat itu tujuannya biar dia tidak dijahati oleh laki-laki. Banyak orang nutup aurat juga dijahati oleh laki-laki. Ingat, nutup aurat tidak dijahati oleh laki-laki itu cuman ilat hukum, dia cuman akibat yang bisa dirasakan dan tidak bisa dirasakan. Jadi ada kalanya dia tetap berhijab, tapi dia juga dinakali atau tidak. Yang penting hijabnya tetap wajib. Jadi jangan suka banding-bandingkan. Lebih baik aku tak berjilbab, baik aku. Dia berjilbab tapi jahat, bagus aku lagi. Jangan. Lebih baik orang yang berjilbab tapi masih jahat. Karena kenapa? Dia udah memenuhi kewajibannya dengan menutup aurat. Dan soal baik itu adalah proses belajar menuju arah yang lebih baik. Maka oleh karena itu, yuk ibu-ibu, ini udah tahun baru Islam, udah berada di bulan Muharram. Lepaskan semua masa lalu kita yang tadinya suka buka aurat, nyapu di rumah, depan rumah, nyiram bunga janda bolong, sundel bolong, aglonema, bunga-bunga semua, ya kan? Ibu nyiram bunga tuh, tutuplah aurat. Ya, masa kita mau masuk neraka? Kita udah capek belajar, capek menuntut ilmu, capek kita sholat, hanya dengan buka aurat aja kita tetap berdosa. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min zalik. Jadi kalau ada ibu-ibu yang masih muda-muda, yang masih punya foto-foto buka aurat di sosial media, hapuslah lagi, privat lagi. Jangan sampai jadi dosa jariah buat kita. Hapus privat, supaya ke depan tuh yang nampak di sosial media itu adalah yang syar'i dan sesuai dengan ajaran Islam saja. Kita udah berada di umat akhir zaman. Ciri tanda akhir zaman udah banyak. Maka kalau bisa kita menjadi akhir umat akhir zaman yang beriman. Karena kenapa? Udah banyak ciri tanda akhir zaman. Orang tua menjadi budaknya, anak menjadi tuannya. Iya kan? Dulu banyak anak menangis karena dimarahi oleh maknya kalau salah. Sekarang banyak orang tua menangis karena dimarahi oleh anaknya. Itu ciri tanda akhir zaman. Terbulak-baliknya kebaikan keburukan, yang buruk jadi baik, yang baik jadi buruk. Banyak laki-laki seperti perempuan, perempuan seperti laki-laki. Banyaknya perkawinan beda agama terjadi, iya kan? Nah ini ya. Jadi dan seburuk-buruknya kematian adalah yang matinya serentak dengan datangnya hari kiamat. Kita hidup nih, meninggalnya kita itu serentak dengan kiamat datang, itu seburuk-buruknya kematian. Maka bisa jadi orang yang lebih dahulu meninggal lebih beruntung dibanding kita. Nauzubillah summa na'udzubillah. Oke, demikian dari saya. Semoga yang sedikit ini bisa kita manfaatkan dalam kehidupan kita. Ustaz, doa ya. Ya, demikian karena ada Ustaz aja yang berdoa. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol. Alhamdulillah.
الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا حميدا حمدا الشاكرين حمدا داعيا حمدا يرفع عنه وإكرام مجيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد في القلوب ودوائها وعافية الأبدان وصفاتها وارفع الأبصار وديائها وقوات الأمر وغذائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم أنت حكمك الذي لا إله إلا أنت يا الله يا سلام يا سميع يا شفاء القلوب ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا وقعودنا وتضرعنا وتوسلنا وتمنا بصرنا يا الله يا رب العالمين اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في جسدنا وزيادة في علمنا وبركة في رزقنا وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم أهل علينا يا الله من سكرة الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب ربنا أنزلنا منزلا مباركا وأنت خير المنزلين اللهم أنزل الرحمة والبركة والهداية خصوصا على جماعة الصلاة والقبور يا الله يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Minkum, minna wa minkum. Teman-teman semua, thank you ya, jazakumullah yang sudah nemenin aku ya teman-teman ya. Teman-teman yang baru mampir boleh klik foto yang ada di atas, follow, aktifkan tombol loncengnya ya, agar teman-teman dapat video terbaru dari aku ya. Sehat selalu teman-teman semuanya, sampai ketemu di jam 8 malam ini waktu Indonesia Barat ya. Sehat selalu ya teman-teman semuanya. Kita tutup dulu ya. Terima kasih yang sudah nemenin aku, yang sudah share-share tautan, yang sudah tap-tap layar. Semoga bermanfaat ya semuanya. Kita tutup dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaih. Nelaluki di sini sampai paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Makasih ya guys, aku matiin ya. Ya, jazakumullah khairan katsir. Bye bye. Sampai ketemu ya guys jam 8 malam ya.